Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mulyadi. Saya akan menjelaskan macam-macam tokoh pendidikan yang ada di bagian barat, timur maupun yang ada di Indonesia. Tokoh-tokoh barat yaitu yang pertama adalah Johann Dewey. Johann Dewey adalah seorang filsuf dan pendidikan asal Amerika Serikat yang dianggap sebagai salah satu tokoh utama dalam pendidikan progresif. Ia menekankan pentingnya pengalaman dalam proses belajar dan percaya bahwa pendidikan harus relevan dengan kehidupan siswa. Dewey memperkenalkan konsep learning by doing, di mana siswa aktif terlibat dalam proses belajar melalui pengalaman praktis. Karyanya mengurangkan pandangan tentang hubungan antara pendidikan, masyarakat, dan demokrasi. Yang kedua, Maria Montessori. Maria Montessori adalah seorang dokter dan pendidik asal Italia yang dikenal dengan metode pendidikan Montessori. Ia percaya bahwa anak-anak belajar secara terbaik melalui eksplorasi dan interaksi dengan lingkungan mereka. Metode Montessori menekankan pada kebebasan belajar dengan menyediakan lingkungan yang mendukung perkembangan individu. Prinsip-prinsipnya telah mempengaruhi pendidikan di seluruh dunia dan sekolah Montessori masih banyak ditemukan hingga kini. Yang kedua adalah Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang psikolog Swiss yang terkenal dengan teorinya tentang perkembangan kognitif anak. Ia berpendapat bahwa anak-anak melalui serangkaian tahap perkembangan intelektual dan pendidikan harus disesuaikan dengan tahap-tahapan ini. Karyanya menunjukkan bahwa anak-anak aktif membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman dan interaksi dengan dunia. Teorinya memberikan wawasan penting bagi pendidik dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kedua adalah tokoh dari Timur Tengah. Tokoh dari Timur Tengah yang pertama adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang filsuf, teolog, dan sufi yang berpengaruh dalam dunia Islam. Dalam konteksnya pendidikan, ia menekankan pentingnya pendidikan moral dan spiritual. Karyanya Ihya Ulumuddin menjelaskan berbagai aspek pendidikan yang meliputi etika, spiritualitas, dan pengembangan karakter. Al-Ghazali percaya bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan duniawi, tetapi juga pada pengembangan jiwa dan akhlak. Yang kedua adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan dan pemikiran sosial dari Tunisia yang dianggap sebagai pelopor ilmu sosial. Dalam karyanya Muqaddimah, ia menekankan pentingnya pendidikan dalam membangun peradaban. Ia memaparkan teori-teori tentang pendidikan sebagai alat untuk memahami sejarah dan masyarakat, serta peran pendidikan dalam menciptakan kepemimpinan yang baik dan stabilitas sosial. Pandangannya membantu memahami hubungan antara pendidikan dan perkembangan sosial. Yang ketiga adalah tokoh dari Indonesia. Tokoh dari Indonesia yang pertama adalah Ki Haji Dewantara. Ki Haji Dewantara adalah pendidik dan tokoh pergerakan nasional Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ia mendirikan Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang mengedepankan pendidikan untuk semua kalangan tanpa memandang status sosial. Dewantara berfokus pada pendidikan, karakter, dan pengembangan potensi anak serta memperjuangkan hak pendidikan bagi rakyat Indonesia. Prinsip ing ngarso sung tulada ing madyo mangun karsa tut uri handayani menjadi filosofi pendidikan yang terkenal hingga saat ini. Yang kedua adalah R.A. Kartini. R.A. Kartini meskipun lebih dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan, R.A. Kartini juga memiliki kontribusi penting dalam pendidikan. Ia memperjuangkan hak perempuan
untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam surat-suratnya, Kartini mengungkapkan harapannya agar perempuan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan bisa berkontribusi dalam masyarakat. Pemikirannya menjadi inspirasi bagi gerakan pendidikan bagi perempuan di Indonesia. Yang ketiga, Tat Malaka. Tat Malaka adalah seorang tokoh pendidikan politik dan revolusi di Indonesia, dikenal sebagai salah satu pemikiran dan aktivis yang mendorong pendidikan sebagai alat untuk mencapai kemerdekaan dan kesadaran politik. Tan Malaka menekankan pentingnya pendidikan ideologis bagi rakyat agar mereka dapat memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka. Karya-karyanya termasuk Madilog mengurangkan pandangan tentang pendidikan dan pengembangan masyarakat yang merdeka dan berdaulat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.